Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian firman-Nya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kebaikan buah keselamatan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara keselamatan, ada banyak orang yang mengajarkan bahwa kunci untuk mendapatkan keselamatan kekal adalah banyak melakukan amal kebaikan. Karena itu, kita harus sering-sering menolong orang lain, memberi sedekah kepada fakir miskin, dan sebagainya, di mana semua itu adalah investasi yang sifatnya kekal. Hal ini jelas mengatakan bahwa keselamatan itu adalah karya manusia ataupun usaha manusia. Ini merupakan kekeliruan, saudara-saudara. Ini hal yang keliru. Karena keselamatan adalah karya Tuhan, inisiatif Tuhan semata. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, total depravity, tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih, hal inilah yang membuat Allah mau menjadi manusia, dihina, dicaci, dimaki, dan menderita sampai-sampai harus mati di kayu salib. Saudara yang terkasih, sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus beroleh keselamatan. Alkitab juga menyatakan bahwa kebajikan, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang berdosa adalah seperti kain kotor, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 64 ayat ke-6. Berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Artinya saudara-saudara, sebanyak apapun amal dan kebaikan yang dilakukan, takkan pernah mengubah status manusia dari orang berdosa menjadi tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kecuali jika orang berdosa itu mau datang kepada Kristus, mengakui segala dosa-dosanya, dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang menjadi titik tolak seseorang menerima keselamatan yang diberikan, yang diperbuat oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, kehidupan Kristus senantiasa melimpah dengan kasih dan kebajikan. Oleh sebab itu, orang yang telah diselamatkan wajib hukumnya hidup berbuat baik. Perbuatan baik bukanlah sarana untuk mendapatkan keselamatan kekal, tetapi merupakan buah dari keselamatan yang diperbuat oleh Tuhan. Untuk itu, mari tetap hidup di dalam Tuhan dan berbuatlah selalu baik. Sebagai wujud nyata, kita sudah beroleh keselamatan dari Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah hamba dapatkan, di mana hamba boleh ada sebagaimana ada pada saat ini,
terkhusus lagi akan kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Ini semuanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang telah berkumandang, yang menekankan bahwa perbuatan baik adalah buah dari keselamatan, bukan karya manusia. Tapi keselamatan adalah karya Tuhan dan inisiatif Tuhan semata. Bapa, Engkau berkati kebenaran firman-Mu dalam hidup setiap para pendengar, sehingga hidup mereka terberkati. Ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Hanya dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.